Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada hari ini Allah telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pengimbasan dari TKIT Baitul Hijrah, yaitu dan juga tata tertib yang akan saya bacakan, yaitu pertama pembukaan oleh saya sendiri, dan yang kedua doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ayu, dan acara yang ketiga yaitu menyanyikan Indonesia Raya, yang keempat kata sambutan dari Kepala TKIT TK Nurul Huda, kelima kata sambutan dari Kepala TKIT Baitul Hijrah, keenam kata sambutan dari Dinas Pendidikan Kota Binjai sekaligus membuka acara, ketujuh foto bersama, dan yang kedelapan penutup. Dan tak lupa pula, mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala asyrofil dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengimbasan kurikulum merdeka oleh Sekolah Penggerak TK Baitul Hijrah secara resmi dibuka. Oke, di sini kira-kira ibu-ibu semua sudah ada yang mengetahui belum tentang yang namanya pembelajaran kurikulum merdeka? Oke, kita masuk slide dulu ya. Oke, materi yang saya bawa hari ini itu adalah pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Baik, untuk yang kedua kita punya yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kita bisa lihat Bu, ini ada gambar yang namanya apa ini? Jam. Kalau jam biasanya menandakan apa ya? Waktu. Itu biasanya kita harus on time. Tapi kita ini udah out time, bukan lagi on time, udah lewat waktu. Udah jam 11 kita mulai ya. Kemudian yang kedua ini ada handphone, artinya kita silent. Gitu. Oke, ini ada yang ketiga itu ada people hands up, orang angkat tangan. Jadi kalau ada mau sesuatu boleh angkat tangan, bertanya boleh angkat tangan. Dan yang ketiga ini ada diskusi. Jadi untuk ibu-ibu semua berperan aktif dalam diskusi. Apapun yang tidak diketahui kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada di sini yang lebih pintar, lebih banyak ilmunya, nggak ada. Kita sama-sama belajar. Kami juga sama-sama belajar Bu, masih menelaah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mulai dari diri, berarti ini untuk ngetes dulu pengalaman ibu-ibu. Kita bisa baca Bu Sebelum menelaah materi pada sesi ini, marilah kita mendiskusikan studi berikut ini. Terbaca Bu? Tidak nampak? Oh, bacakan aja lah ya. Bu Atri telah mengajar di PAUD selama bertahun-tahun.
Selama mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah dan mengikuti berbagai webinar dan pelatihan. Nah, karena topik di satuan tidak berubah dari tahun ke tahun, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu saja untuk siswa yang baru, tanpa penyesuaian terhadap karakteristik siswa dan tidak melakukan refleksi pembelajaran tahun lalu agar menghemat waktu. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat ibu-ibu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Atri? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Soal pertama, ada berapakah prinsip pembelajaran kurikulum merdeka? Nggak ada namanya yang udah menjawab ini. 4 orang sudah menjawab. Waktunya 13, 11, 10, 9, 8. Oke, all done. Ya, siapa benar? Pemimpinnya Ibu Yustina Siregar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Go. Manakah yang termasuk prinsip dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Waktunya hanya 30 detik ya, Bu. Telaah baik-baik. 1 orang sudah menjawab. 3 orang sudah menjawab. 5, 6, 7, 8. Oke, all done. Kita lihat. Coba lihat. Yang nangis. Pertanyaan selanjutnya. Kita nanti lihat grafiknya di akhir, Bu. Terdapat 4 capaian pembelajaran dalam fase pondasi, benar atau salah? Terdapat 4 capaian pembelajaran dalam fase pondasi, benar atau salah? Benar. Oke, jawabannya apa, Bu? Salah, karena kita capaian cuma 3. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Hasil asesmen dapat digunakan murid, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan. Oke, all done. Oke, pemimpin masih Ibu Adisti, disusul Ibu Umi, yang ketiga Ibu Ayu Ramadhani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terdapat 5 prinsip dalam asesmen. Benarkah atau salah? Terdapat 5 prinsip dalam asesmen, benar atau salah? 2 orang sudah menjawab, 4 orang sudah menjawab. 5, 6, 7. 1 lagi. 8, all done. Siapa saya lah, Bu? Saya benar. Ya, nengok mukanya salah nih. Oke. Pemimpin Mas Ibu Ayu Ramadhani. Oke, pertanyaan selanjutnya. Manakah pernyataan yang benar? Capaian pembelajaran dapat diubah sesuai karakteristik satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran dapat diubah sesuai karakteristik satuan pendidikan. Alur tujuan pembelajaran berbeda narasi dengan tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran tidak boleh dirancang sendiri. Manakah yang benar? Menjebak semuanya. Alah, waktunya habis. Ada 5 yang tidak menjawab. Oke, Ayu Wardani.
sebagai manusia kan terus belajar, pembelajaran sepanjang. Apalagi Bu kita di kesepakatan kelas kita diskusi loh. Ayo Bu apa contohnya kira-kira? Apa implementasinya kira-kira? Kita lakuin kok setiap hari, cuman kita sendiri belum sadar kalau itu dia termasuk implementasi dari prinsip yang ini. Tiap hari kita lakuin. Ayo Bu Apa itu pembelajar sepanjang hayat? Gimana contohnya pembelajar sepanjang hayat itu? Ayo Bu. Silent mode-nya ini, mode silent ya kita ini. Apa ya tadi Bu di modul? Modul isinya tuh harus apa aja? Yang pertama, itu ada 5 isinya. Yang pertama ada TP. Terus langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga apa? Yang di dalam modul asesmen apa? Diagnostik. Iya, asesmen diagnostik. Yang keempat apa yang dalam modul itu harus ada? Iya. Enggak, materinya tadi ada Tia kasih. Yang keempat asesmen yang mana? Formatif. Rapot terakhir dia Bu itu dia rapot isinya tentang CP. Diagnostik nomor 3. Yang keempat tadi apa? Yang setelah dilakukan pembelajaran Bu, formatif. Asesmen Formatif. formatif. Jadi itu yang dilakukan pas ketika pembelajaran. Bedanya kalau sumatif itu dia sudah selesai semua kita. Jadi isinya cuma CP. Kalau formatif isinya TP seminggu yang lalu. Memang dilakukan setelah pembelajaran di minggu itu. Itulah namanya formatif. Jadi udah tadi TP, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga asesmen diagnostik, yang keempat asesmen formatif, yang kelima sumatif dia nanti sumatif dia khusus untuk rapot. Yang kelima apa tadi di dalam modul? Apanya yang harus jelas? Bahan ajarnya. Jadi di dalam itu kita udah menyediakan apa aja yang bakal kita ajarkan, itu udah ada bahan-bahannya gitu. Kami anak dapat menjaga lingkungan sekitar, seperti dia kan setiap hari di sekolah kan melihat tanaman seperti bunga atau lingkungan seperti pohon-pohon, dan sini alurnya kami membuat anak melakukan kegiatan tersebut seperti dia menyiram, merawat tanaman. Jadi setiap hari ia melakukan kegiatan rutin tersebut. Dia tidak dapat merusak tanaman yang ia lihat, seperti itu bunga. Tiap hari dia disiram, dia menjaganya, tidak boleh dipetik atau dirusaknya. Dan dasar penyusunannya di situ anak mengambil air menggunakan tong dan gayung. Jadi dia sudah tahu dasar penyusunannya. Tiap hari bunga itu disiram menggunakan air. Dia mengambilnya dengan menggunakan gayung, lalu disiramnya. Membacakan hasil diskusi kami. Tujuan pembelajaran atau CP jati diri. Tujuan pembelajaran atau TP anak mampu memahami cara merawat gigi yang sehat. Alur tujuan pembelajaran atau ATP, anak mampu menjaga dan merawat kebersihan gigi dengan baik. Dasar penyusunan atau ATP, anak mampu menceritakan tentang cara merawat gigi dan aturan berapa kali sehari dalam menggosok gigi. Sini nilai agama dan
ATP, anak mampu mengenali tempat ibadah setiap agama yang dianut. Dasar penyusunan atau ATP, anak mampu mengetahui 6 agama yang ada di Indonesia. Terus, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. TP-nya anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikan serta mengekspresi karya seni. Keempat, terdapat 4 capaian pembelajaran dalam fase fondasi.